Dina, seperti apa peluang kenaikan harga BBM yang selama ini sudah mengemuka? Ya Dian dan juga pemirsa, sinyal dari pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite ini nampaknya semakin kencang. Karena ini terlihat dari betapa banyaknya rapat yang digelar mulai dari kemarin hingga hari ini yang digelar oleh pemerintah. Bahkan hingga level legislatif ini juga sudah menggelar rapat kerja dan juga rapat terbatas untuk membahas rencana atau kebijakan kenaikan Pertalite ini. Salah satunya kalau kita ulas mulai dari kemarin yakni pada tanggal 24 Agustus 2022 pada hari Rabu. Ini pagi siang harinya dari level legislatif anggota DPR Komisi 7 ini menggelar rapat kerja bersama Menteri SDM Arifin Tasrif, di mana memang rapat ini berjalan cukup panas, begitu cukup panjang karena rapat ini bisa disaksikan oleh masyarakat. Ada banyak hal yang dibahas, padahal rapat ini tadinya agendanya adalah rapat membahas anggaran 2023. Namun karena pentingnya topik atau rencana kenaikan BBM ini dari anggota legislatif Komisi 7 ini justru menanyakan pertimbangan dari pemerintah Menteri SDM terkait kebijakan kenaikan harga Pertalite atau BBM bersubsidi ini. Memang seperti yang kita ketahui ada beberapa pertimbangan dari pemerintah, ini merupakan pilihan yang cukup sulit bagi pemerintah. Salah satunya adalah dilihat dari ini yang sering disebut-sebut oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baik di kata sambutan maupun di wawancara. Presiden Jokowi ini terus berkali-kali menyebutkan bahwa tingginya harga keekonomian BBM ini sudah sangat tinggi di level global. Yakni Pertalite atau sejenis RON 90 di level global ini sudah mencapai angka Rp17.100. Sedangkan hingga hari ini tempat saya berada di SPBU Cikini terpantau harga Pertalite ini masih di angka Rp7.650. Ini artinya memang subsidi dikucurkan cukup banyak dan bahkan Presiden Joko Widodo menyebutkan di beberapa negara RON 90 ini sudah ada di angka Rp31.000 per liternya begitu. Ini memang di Indonesia harga Pertalite masih cenderung sangat rendah begitu di angka Rp7.650 per liter. Bahkan kalau kita lihat di jenis lain yakni di solar ini harganya masih terpantau Rp5.150. Padahal kalau kita lihat harga keekonomiannya ini sudah di angka Rp19.000. Ini artinya subsidi yang dibebankan ke APBN ini angkanya cukup besar. Itu salah satu poin yang disampaikan oleh Menteri SDM pada rapat kerja bersama Komisi 7 dan juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kemudian kalau kita bahas soal keseriusan atau kencangnya sinyal pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, rapat juga dilanjutkan di level pemerintah, yakni di Kemenko Perekonomian yang memang dihadiri oleh sejumlah menteri pada sore hari, yakni di kantor perekonomian dihadiri oleh Erlangga Hartarto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Menteri ESDM Arifin Tasrif ini juga ikut dalam rapat di Kemenko Perekonomian, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun usai rapat, menteri-menteri yang hadir ini masih enggan untuk memberikan informasi kepada awak wartawan mengenai detail rencana kenaikan BBM ini. Kemudian rapat ini juga dilanjutkan pada sore hari di Istana Merdeka, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri ESDM Arifin Tasrif begitu. Memang kalau kita lihat dari analisis rencana kenaikan Pertalite ini dari Rp7.650 per liter rencananya akan dinaikkan menjadi Rp10.000 per liternya. Ini artinya kenaikan adalah sebesar 30%. Kalau dari analisis baik dari pemerintah maupun dari level ekonom, ini tingkat inflasi Indonesia terakhir memang berada di angka atau di level 4,94% dan kontribusi kenaikannya kalau Pertalite jadi dinaikkan harganya menjadi Rp10.000 karena harga energi ini kontribusinya cukup besar. Ini kontribusinya cukup besar yakni sebesar 1,6%. Kemudian kalau hari ini rapat juga tidak berhenti pada kemarin saja, rapat kembali akan digelar pada hari ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, rapat terbatas rencananya akan digelar di Istana Negara, di Istana Merdeka. Ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan kalau kita melihat dari rapat kemarin, ini memang dari pihak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari tim asistensinya Raden Pardede juga menyebutkan bahwa dirinya masih belum mengetahui kapan kira-kira Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan Pertalite dan berapa kenaikannya ini masih belum diketahui. Dan memang
Ia menyampaikan bahwa pemerintah ini masih menimbang-nimbang begitu di antara pilihan yang berat. Berikut keterangan lengkap dari tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede. Banyak opsi. Banyak. Mungkin ada 4, 3. Bisa banyak opsi. Termasuk kenaikan harga BBM itu ya Pak? Ya semuanya dibuat, bisa pembatasan, bisa kenaikan, bisa apapun ya. Tentu nanti Bapak Presiden akan memilih yang paling optimal, yang terbaik ya. Jelas keputusan itu pasti diusahakan untuk tidak memberatkan kelompok masyarakat, apalagi kelompok masyarakat terbawah. Itulah intinya ya. Akhir pekan diumumin Pak ya? Kapan diumumkan? Saya nggak tahu. Bukan saya mengambil keputusan ya. Kapan Pak? Hah? Diserahkan ke Presiden. Oh saya nggak tahu, tanya Pak Menko lah. Saya kan tukang ngitung aja. Dian dan juga pemirsa, memang pemerintah ini di tengah dilema ini masih ada sejumlah pertimbangan. Kalau menaikkan Pertalite, ini harga BBM ini akan menambah beban ke masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi dan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Namun kalau dari segi anggaran, memang kalau pemerintah tidak segera menaikkan harga Pertalite, ini artinya APBN akan dibebankan angka yang cukup besar, yakni kalau dari perhitungan hingga 700 triliun rupiah. Nah, kita akan terus pantau apakah pemerintah akan segera mengumumkan kenaikan BBM mungkin hari ini atau pekan depan. Kita akan terus memantau situasinya untuk Anda. Namun sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Dian di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Dina Gurning, jurnalis NBC Indonesia. Selamat bertugas kembali.